marah-marah terus sama saya, gara-gara uangnya nggak datang terus, rumahnya hari ini harus ada, nggak ada toleransi sama sekali. Bahkan ada kejadian, petugas dan suaminya ribut, masalah utang ini pasti tagih. Aduh, panas banget. Enaknya kita kemana, Man? Waktu kemarin sih aku denger tuh waktu jajan ada orang deh yang kayaknya suami itu udah di PHK 1 tahun gitu. Siapa sih? Kalau nggak salah Pak Zaki deh. Pak Zaki. Itu ya, suaminya Ibu Meli. Iya, Ibu Meli. Kayaknya sih emang itu mukanya lagi nggak punya duit ya, Dan. Kayaknya dia juga lagi kesusahan karena nggak ada pemasukan. Ayo kita kesana aja. Nggak pakai lama, siapa tahu emang rezeki kita kesana. Jauh sebelum peminjaman online atau pinjol merajalela, masyarakat telah mengenal transaksi utang piutang tanpa syarat yang rumit dengan jasa yang satu ini. Bank keliling atau disebut juga Bank Emok sebutan pada warga Jawa Barat dan Bank Lecit sebutan pada warga sekitar. Menawarkan pinjaman online dengan cara keliling dari rumah ke rumah untuk menawarkan dan menagih pinjaman. Mau ngomong. Apa, Neng? Jadi gini loh, A. Ini mau izin, mau minjem ke bank keliling, udah mau tahu gimana? Jangan ke bank keliling lah, cari yang lain, jangan ke bank keliling. Tapi kalau nggak ke bank keliling, ke siapa lagi? Ya ketemu, ke siapa ke saudara ke teman Nggak ke. ada, mereka kan punya kesibukan masing-masing, buat biayain anaknya. Ya jangan ke bank lah, intinya jangan ke bank. Kalau ke bank tuh pasti otomatis semua barang bakal keambil. Ya kalau nggak kayak gitu kemana lagi? Ya intinya jangan ke bank. Ya kerja aja enggak. Ya nanti juga dicari, rezeki mah nggak ada yang tahu. Ya kan minjem juga kan udah usaha lagi. Ya tak kalau usahanya kalau nggak maju gimana? Ya tapi kan seenggaknya punya penghasilan, pakai 1.000 2.000 G. Ya udahlah, kalau emang misalkan mau ke bank keliling, ya udah nanti kalau resikonya ke depannya bagaimana kalau kita ngambil ke bank keliling? Udah, hadapin aja bareng-bareng, yang penting punya duit dulu. Kan kata rezeki mah udah diatur, ya udah jalanin aja dulu yang ada. Ya udahlah, Yaudah, kita ke bank ayo. keliling sekarang. Ya udah, ayo. Hal serupa juga dialami Meli Agustina atau yang kerap disapa Meli. Setelah mengalami PHK 1 tahun lalu, sang suami tidak melanjutkan kerja lagi, sehingga Meli berinisiatif untuk meminjam uang lantaran ingin membuka bisnis atau usaha dagang kecil-kecilan. Saat itu ia meminjam 4 juta, hanya bermodal kartu identitas dan surat perjanjian dinilai kesepakatan awal. Dari menerima 3 juta setelah terpotong biaya jaminan untuk melunasinya, Meli wajib membayar tiap minggu dan tiap bulan sampai hutangnya lunas. Jika dihitung bunga pinjaman bank keliling adalah 2,5% per bulannya, mirip dengan pinjaman online lainnya. Setahu aku sih ya, bank keliling itu orang yang keliling di desa-desa. Nah, katanya sih cair uangnya tuh bakalan lebih cepat gitu, makanya banyak warga yang tertarik. Bank keliling itu biasanya ada di pedesaan. Dia itu kayak peminjaman uang dari satu rumah ke rumah lainnya. Dengan bunga yang cukup tinggi, bunganya aja bisa mencapai 2,5% per bulannya. Sama seperti peminjaman online. Secara umum kan bank keliling itu pinjaman secara informal, banyak yang nyasarnya itu ke kalangan bawah karena emang syaratnya itu nggak terlalu rumit, juga nggak diawasi sama OJK. Bank keliling itu biasanya punya modal sendiri buat pinjamkan ke pengguna jasa ini. Meskipun kelihatannya mudah ya yang untuk yang membutuhkan, tapi bank keliling juga nggak selalu berujung manis. Banyak kasus yang melibatkan para pengguna dan petugas ini ribut gitu loh. Usaha Meli yang bermodalkan dari peminjaman bank keliling tidak memiliki keuntungan. Modal yang sudah habis, pemasukan yang berkurang, usaha Meli pun kian hancur. Sayangnya sebelum hutang saya lunas, usaha saya bangkrut, syukuran pun tidak terganggu. Waktu itu saya lihat petugas bank keliling ke rumah mereka, naik hutangnya kan. Mungkin mereka nggak bisa bayar, jadi barang-barangnya lah yang diambil. Terus ributlah di situ suami dan petugasnya. Masih banyak. Oh, hujan. Bu Meli, Pak Zaki. Permisi, kami dari pihak bank, Ibu
kaki. Bu Meli. Kemana ini orangnya? Ngumpet ya ini. Iya, Pak, Pak. gimana nih Pak nih? Dari kemarin telat mulu, ada belum? Belum ada, Pak. Ini storannya udah hampir berhenti loh Pak. Kami juga lagi ngejar target. Ya nanti itu kalau ada duit saya kasih nanti. Dari kemarin juga ngomongnya kayak gitu. Ya bentar dulu, naik, urusan lu nih. Hei. Apaan sih? Ibu Meli ini gimana nih? Dari kemarin telat mulu, alasan gimana nih? Ya udah, sekarang mah saya belum ada duitnya buat bayar. Nggak boleh gitu, ibu storannya udah berhenti loh bu. Kami Ya udah, lagi udah, pada ngejar kipas target. aja, ambil, udah ambil. Kipas angin mah tuh nggak cukup. Udah masih penting kok, udah mau bayar lu. Udah ambil mas. Kami kasih waktu ya bu, 3 hari Ya, lagi. saya udah gua cari. Ah, Ibu saya Ya datang. urusan pergi dah. pergi. Ayo, yang punya utang. Pergi lu. Neng, sekarang lu lihat nih barang udah pada nggak ada. Lu gara-gara lu minjem ke bank keliling. Sekarang barang-barang udah pada nggak ada. Terus gimana maunya? Lu kan dari awal udah setuju, gua mau ke Bang Kali. Setuju kapan? Gua bilang setuju kapan? Lu duduk di sini bareng Ya kan lu gua. udah maksa. Gua tanya lu kerja apa Ya kan namanya rezeki mah gak ada yang tahu. Sekarang barang di mana? Lu, gua makan tiap hari pakai apa? Ya pakai nasi. Nasi kagak ada, duit kagak ada. Ah, fisik lu. Kerja kamu. Aduh, Meli, gue cariin nggak pernah ketemu, kemana sih dia? Nggak tahu, saya udah pesan, saya udah telepon, tetap aja nggak ada yang direspon. Saya curiga nomor kita pada diblokir deh. Kayaknya sih nomor kita blokir beneran sih. Coba tuh ada warga, saya tanya dulu ya. Yaudah saya mau lihat rekapan dulu. Mbak, maaf Mbak, Ya, lihat Meli nggak? saya juga nggak lihat dari kemarin. Saya nyariin dari kemarin nggak ketemu, nggak Saya pernah. juga nggak tahu sih. Biasanya sih ngobrol sama saya, cuman sekarang saya nggak tahu deh. Ya, makasih Mbak ya. Iya, sama-sama. Aduh, Bang Keling rese banget nih, sampai ngumpet kan gua. Gak ngerti orang gak punya duit emang. Susah ya orang gak ngerti tuh. Gak tahu orang gak punya duit emang tuh orang. Udah gak ya? Kan kemarin saya ngumpet dulu. Saya ngumpet di sawah, yang ngumpet di mana aja dulu, yang penting gak ketahuan. Manda, kita harus nunggu Meli nih, dia dapat setoran. Semoga aja hari ini kita ketemu sama dia. Itu Bu Meli. Aduh ibu, kemana Oh. dari tadi saya cariin ibu. Apaan sih? Ibu udah nunggak bu bayaran ibu bu. Ya udah, saya belum punya duit. Kalau emang bu nggak punya duit, ibu ini aja. Ya udah nih, habis saya ambil, dijamin besok Saya kasih waktu 3 hari ibu Iya, buat besok saya lunasin. cicil. Saya jual. Ayo mas. Ya. Besok sini lagi saya. Sah, pergi. Dan pada akhirnya utang ini dari lubang tutup lubang kan secara istilah. Jadi ya gimana lagi, bunganya semakin membengkak. Akhirnya karena nggak ada solusi sama sekali dan semakin rumit, saya ngasih tahu ke Bu Meli bahwasannya kemarin di desa kami ada edukasi tentang bank syariah. Bank syariah ini bisa meminjamkan uang dengan bunga yang tidak terlalu tinggi dan bahkan tidak ada bunga sama sekali. Bahkan bank syariah ini memiliki unsur akad yang jelas selama pinjam meminjamkan berlangsung. Solusi pun terpecahkan sedikit demi sedikit. Bank Syariah membantu Meli melunasi hutang-hutangnya dengan diberi modal untuk Meli membuka usaha barunya. Usaha barunya pun berjalan dengan lancar. Meli memilih membuka usaha dagang beli online menggunakan handphone suaminya. Dikarenakan handphone dirinya sudah dibawa oleh petugas bank keliling untuk melunasi hutangnya. Ya kemarin tuh sadar saya sempat hancur karena pendapatan terakhir saya setorkan ke bank untuk melunasi bunga saya yang terlalu tinggi, gak ada pegangan sama sekali buat saya. Beda dengan bank syariah kali ini saya pinjam, mereka meminjamkan dengan modal yang cukup dan tidak menuntut dengan bunga yang terlalu tinggi. Perputaran modalnya juga ada dan pegangan untuk saya juga ada. Pada akhirnya, solusi dari hutang yang kian membengkak ini adalah gali lubang, tutup lubang, berhutang demi menutup hutang yang satu lagi. Namun pada proses peminjaman kali ini syaratnya terbilang tidak rumit dan usaha jual beli online Bu Meli pun kian sukses. Kenyataannya, dalam kejadian ini kita dapat mengambil begitu banyak pelajaran yang ada. Dalam Islam sendiri sudah jelas bahwa transaksi dengan bunga yang terlalu tinggi itu jelas dilarang. Konsep bank keliling ini sudah jelas termasuk ke dalam riba. Riba ini sendiri adalah ketentuan penambahan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan sebuah pelunasan. Riba ini sendiri dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan sosial serta dapat memicu keributan. Sebab hutang yang tak kunjung lunas dan bunga yang semakin banyak dan semakin membengkak. Riba ini sendiri disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.